Oh, ini di-record sama Kanopi ya. Salam kenal Kak Dia. Masya Allah. Di RT anak tiga. Karyawan perusahaan. Oh, Kak Dia yang ini ya. Yang di ini ya buka. Ini juga kan. Apa namanya? Aku sampai lupa deh. Di komunitas. Dari Kanopi juga ya. Di Optima ya. Banyak banget ya kegiatannya Kak Dia. Masya Allah. Banyak sekali. Kasari, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dari Jogja, IRT dan penulis blog, wah, dan juga beberapa antologi. Masya Allah, banyak yang suka nulis ya, ternyata ya. Ya, Fibercorp. Nah, ini nanti kan aku juga mau ikutan ya, untuk Fibercorp-nya. Corp-nya yang tanggal 10 ya, Kak Diah ya, aku udah daftar untuk kegiatannya. Kak Elisa dari Jogja, IRT, Snackbox, dan Rice Bowl. Wah, keren nih bisnisnya nih. Oke, karena sudah lewat 5 menit, ini aku mulai aja ya. Alhamdulillah sudah berkumpul 23.000 orang. Amin ya. Yang sudah kumpul malam ini buat kita sharing-sharing ringan, perkenalan tentang virtual assistant dan kelas yang akan diselenggarakan nanti untuk kelas pemula batch 4 yang diselenggarakan oleh M Java. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya pada malam ini. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Kita malam ini mau sharing-sharing ringan aja. Pengen tahu nih pasti teman-teman penasaran nih sama virtual assistant. Ada yang sudah tahu ataupun belum tahu nih virtual assistant itu apa sih? Lebih banyak yang udah tahu apa yang sudah tahu nih tentang virtual assistant? Boleh di kolom chat, di komentar. Ada yang sudah tahu virtual assistant itu apa atau yang masih belum paham kerjaan virtual assistant itu apa? Yuk, boleh di komentar. Ada yang sudah paham atau belum paham? Tadi ini belum Kak. Oke. Yang lain, ada yang udah tahu atau masih bingung pekerjaan apa sih virtual assistant ini? Kalau dari namanya sih berarti asisten yang bekerja secara virtual. Ya, kalau secara namanya seperti itu. Kita memang sebagai asisten yang bekerja secara virtual. Artinya pekerjaannya online gitu. Garis besarnya seperti sekretaris cuman online. Oke, ada lagi. Jadi Kak Elis udah jawab. Ada lagi yang mau jawab? Kalau nggak ada, langsung aja nih ya. Kita simak sama-sama. Untuk layarnya kira-kira kurang besar nggak? Kelihatan nggak tulisannya? Cukup ya? Kelihatan, oke. Besarin dikit lagi, oke. Saya tampilkan agak besar aja ya. Full screen dulu.
Oke, sudah terlihat jelas, sudah besar ini. Mantap. Oke, lanjut ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Aku lanjut ya, kakak-kakak. Jadi, apa sih virtual assistant itu? Kita pendahuluan dulu ya. Di era digital ini permintaan akan layanan virtual assistant ataupun VA ini terus meningkat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, banyak perusahaan dan individu yang mencari bantuan profesional untuk mengelola tugas-tugas mereka secara efisien. E-book ini akan memberikan panduan lengkap bagi pemula yang ingin memulai karir sebagai virtual assistant. Oke, lanjut. Apa sih virtual assistant? Dari namanya tadi sudah ada yang jelaskan ya, bekerja secara virtual, alias online. Jadi memang kita ini nggak hadir di kantor ataupun di ruang yang sama dengan klien kita. Nah, virtual assistant ini adalah profesional yang menyediakan layanan administratif, teknis, atau kreatif kepada klien dari lokasi yang berbeda. Mereka bekerja secara remote, memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan menyelesaikan tugas. PA dapat membantu berbagai macam pekerjaan, mulai dari manajemen email, administrasi, hingga pengelolaan media sosial. Jadi untuk jenis pekerjaannya bukan hanya administrasi, tapi banyak skupnya. Ada yang di bidang keuangan juga, ada sosial media, ada tentang marketplace, ada bidang web, dan lain sebagainya. Pokoknya luas. Hampir mirip sama pekerjaan kantoran. Hanya saja kalau virtual assistant kita kerjanya remote alias jarak jauh, bekerjanya di rumah ataupun di mana aja. Jadi seperti itu ya. Apa sih virtual assistant? Ya kayak gitu, kita bekerja secara online. Intinya kayak gitu. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis layanan virtual assistant. Untuk administratif, biasanya ada manajemen email, kalender, dan penjadwalan. Lalu ada penyusunan dokumen, presentasi, dan juga laporan. Untuk itu juga ada data entry dan pemeliharaan database. Kalau untuk teknis, biasanya ini mengelola website, blog, sosial media, dan marketplace, dukungan teknis IT, pengelolaan ads untuk media sosial, web, dan lainnya. Terus ada juga untuk pengolahan data dan analisis data. Untuk di bidang kreatif, ini ada desain grafis, penulisan konten, pengeditan video, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu tipe-tipe virtual assistant. Yang pertama adalah generalis. Generalis ini memiliki berbagai keterampilan, meskipun pengetahuannya mungkin tidak mencakup bidang tertentu. Kita dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan situasi. Misalnya, seorang penulis dapat diklasifikasikan sebagai seorang generalis jika ia dapat menulis dalam berbagai gaya dan genre atau jika ia memiliki pengalaman menulis untuk berbagai industri. Jadi tidak apa namanya tidak khusus gitu ya menulisnya dalam bidang apa itu dia tidak khusus tapi generalis dia bisa menulis di berbagai bidang industri kayak gitu. Terus kalau spesialis, nah spesialis itu cenderung memiliki minat yang lebih kuat dan berkelanjutan serta sangat terspesialisasi dalam satu bidang. Mereka berdedikasi untuk memecahkan masalah dan dianggap ahli di bidangnya. Misalnya, seorang sosial media spesialis. Dia akan fokus mengembangkan skill terkait sosial media spesialis seperti pembuatan konten plan, analisa kompetitor, brand positioning, dan lain sebagainya. Nah, jadi si sosial media spesialis ini dia hanya menerima pekerjaan yang memang berkaitan dengan sosial media aja nggak kemana-mana ya nggak di administrasi dan lain sebagainya khusus dia untuk mengerjakan spesial di sosial media ya jadi mulai pembuatan konten plan analisa kompetitor brand positioning desain ya terus analisa konten dan lain sebagainya yang terkait dengan pengelolaan sosial media kayak gitu. Lalu, tahapan karir seorang virtual assistant. Nah, yang pertama itu namanya entry VA.
Ini adalah virtual assistant yang mengerjakan pekerjaan dasar ataupun level pemula. Terus ada experience VA. VA yang sudah di tahap profesional menjadi spesialis memberikan layanan konsultasi kepada virtual assistant yang sedang berkembang maupun klien. Ya. Terus ada VA agency owner. VA yang sudah bisa merekrut VA lain dan mendirikan agensi sendiri. Lalu ada online business manager. VA yang membantu klien mengawasi tim, memonitoring KPI, dan evaluasi pencapaian. Contohnya entry VA itu apa, Kak? Jadi VA-VA baru, VA-VA pemula yang masih belajar, ya. Jadi biasanya mereka menjadi seorang generalis, belum spesialis, gitu. Karena biasanya mereka akan mempelajari berbagai macam bidang dulu, sampai mereka mendapatkan passionnya dan berubahnya menjadi spesialis, ya. Jadi kalau sudah tahu mereka nyaman di bidangnya apa, mereka biasanya akan ambil satu dua bidang dan menjadikannya spesialis dan mereka akan belajar di situ aja, nggak melebar kemana-mana kayak gitu. Terus experience PA, nah ini sudah tahap profesional ya, dia sudah menjadi spesialis, dia memberikan layanan konsultasi sama VA lain yang biasanya yang pemula, terus klien ke klien juga gitu. Jadi si VA ini bisa kasih konsultasi ke VA yang masih pemula maupun ke klien ya. Misal biasanya kalau klien itu memang suka diskusi, mencari bertanya-tanya kepada kita ya, minta saran dan lain sebagainya. Terus ada VA agency owner nih, biasanya memang sudah cukup profesional ya, bukan cuma melayani uh, klien dan juga VA lain, dia bisa mendirikan agensi sendiri sehingga banyak VA-VA yang berada di bawah rekrutannya. Ya. Nanti si VA ini juga biasanya akan mencarikan pekerjaan-pekerjaan untuk VA pemula. Terus ada online business manager. Nah, VA ini biasanya ikut masuk ke dalam manajemen si kliennya ya, untuk mengawasi tim, memonitoring KPI dan evaluasi pencapaian. Seperti itu kurang lebih. Kalau saya masih berada di tahap VA agency owner, di mana saya bukan cuma memberikan uh, layanan konsultasi kepada klien ataupun via pemula, tapi juga saya mendirikan agensi juga dan memang bekerja sama dengan klien-klien di luar untuk memakai jasa dari VA-VA talent saya yang ada di Java kayak gitu. Lanjut ya. Untuk pertanyaan boleh di akhir ya, kakak-kakak silakan dikumpulkan dulu pertanyaannya, nanti di akhir kita diskusi. Lalu, soft skill apa yang dibutuhkan seorang virtual assistant? Yang pertama ini adalah komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik ini sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan klien dan memahami kebutuhan mereka. Karena kita jarak jauh ya. Karena jarak jauh sehingga komunikasi ini nggak boleh sampai miss. Nggak boleh sampai ada salah paham. Makanya sebagai VA kita juga harus komunikatif. Kalau nggak ada yang kita nggak ketahui ataupun kita perlu informasi, jangan sungkan untuk bertanya sama klien. Karena daripada kita salah paham, daripada kita ada salah, mendingan kita komunikasikan gitu ya. Karena kalau aku pun biasanya by Japri ya, by WA gitu. Jarang sih klien untuk meeting, itu jarang banget. Kecuali yang memang tarafnya atau levelnya itu dia sudah uh, perusahaan ataupun UMKM yang sudah besar. Itu biasanya saya ada meeting sebulan sekali ataupun seminggu sekali sama klien by Zoom gitu. Jadi untuk komunikasi kakak-kakak sekalian ini penting banget ya. Kalau memang perlu dikomunikasikan, komunikasikan sama klien biar jelas pekerjaannya, nggak ada miss pekerjaan dan lain sebagainya. Terus manajemen waktu. Nah, VA ini harus mampu mengatur waktu dengan baik untuk menyelesaikan berbagai tugas tepat waktu. Karena kita juga bekerja secara online, jadi ini manajemen waktu penting banget. Kalau saya seorang ibu rumah tangga, tentunya kan pekerjaan kita bukan cuma mengerjakan pekerjaan sebagai virtual assistant. Ada pekerjaan di luar itu ya sebagai ibu rumah tangga, tentunya pekerjaan-pekerjaan yang memang sehari-harinya kita kerjakan. Dari bangun tidur, ngurusin anak, beres-beres rumah, memasak, dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus pintar ngatur waktunya, biar pekerjaan kita di sebagai ibu rumah tangga dan juga seorang istri dan ibu ini nggak ngeganggu pekerjaan kita sebagai seorang virtual assistant. Jadi tetap balance. Kalau aku biasanya itu
bikin list ya, to do list ya, hari ini tuh mau ngapain gitu. Jadi biar teratur gitu ya. Lalu keterampilan teknis. Nah, ini menguasai berbagai alat teknologi seperti perangkat lunak, manajemen proyek, aplikasi komunikasi, dan alat produktivitas lainnya. Nah, ini nih biasanya tools-tools yang kita gunakan. Misalkan kalau seorang desain grafis, dia pakai aplikasi-aplikasi desain gitu ya, maka harus menguasai aplikasi-aplikasi desain untuk menunjang pekerjaannya. Terus apalagi biasanya Google Spreadsheet ataupun Google Workspace. Ini biasanya sama virtual assistant suka pakai ya untuk memudahkan pekerjaan. Lalu untuk komunikasi ada WhatsApp, Telegram, ataupun misalkan pakai Zoom untuk meeting ataupun Gmeet kayak gitu. Lanjut ya. Nah, teliti dalam bekerja. Upayakan selalu mengecek hasil tugas yang dikerjakan untuk meminimalisir kesalahan. Jadi kita harus teliti, jangan buru-buru mengerjakan tugas ya. Kalau saya memang dikerjakan sampai selesai, sekiranya masih ada yang kurang itu akan saya review sekali, dua kali sampai merasa mantap. Baru kita report gitu ke klien ataupun kalau saya karena sosial media langsung saya post gitu. Jadi memang pengecekan tugas itu kalau bisa dilakukan setelah kita selesai mengerjakan. Jangan sampai ada yang miss, ada yang kurang gitu ya. Sudah naik posting, tahunya ada yang kurang. Nah itu kalau bisa diminimalisir, jangan sampai ada kesalahan. Lalu ramah, jujur, dan berperilaku sopan. Virtual assistant harus memiliki sifat yang ramah dalam pelayanan, jujur dalam menjalankan pekerjaan, dan berperilaku sopan terhadap klien. Meskipun kita jarak jauh, kita nggak ketemu sama klien secara langsung, ini wajib banget ya. Jadi secara servis pun klien merasakan nyaman bekerja sama kita. Kita jujur karena kita dikasih kepercayaan pekerjaan jarak jauh nih ya. Jangan sampai klien itu kecewa sama hasil kerja kita yang asal-asalan. Ataupun kita nggak jujur, misalkan penyalahgunaan data. Biasanya klien itu akan memberikan data maupun pribadi ataupun data personal dari perusahaannya. Nah, itu tidak boleh disebarluaskan ya sama teman-teman virtual assistant. Jadi memang amanah, jujur, dan berperilaku sopan ini wajib banget ya dipunya sama teman-teman selaku virtual assistant. Selanjutnya, alat dan teknologi yang digunakan. Misalnya kalau untuk aplikasi manajemen proyek ataupun dalam keseharian kita bekerja sebagai virtual assistant, ini ada namanya Trello, Asana, Notion, dan lain sebagainya. Alat komunikasi ada Slack, Zoom, Gmeet, dan lain sebagainya. Terus ada software produktivitas kayak Google Workspace, Microsoft Office, dan lain sebagainya. Alat kreatif lainnya ada Adobe Creative Suite, Canva, CapCut ya, terus ada namanya Pixel Lab ya, ada namanya Figma dan lain sebagainya. Alat optimasi ada Answer, Socrates, Simrush, Google Trend ya. Ada juga kalau teman-teman bisa untuk penulisan ataupun copywriting itu ada ChatGPT, ada Gemini dan lain sebagainya. Gitu ya. Sekarang sudah banyak teknologi yang bisa kita gunakan untuk membantu kinerja kita sebagai seorang virtual assistant biar lebih produktif. Jadi sangat membantu kita gitu ya. Meskipun kita bekerja dari jarak jauh, nah kita nggak ada kendala karena kita dibantu dengan alat-alat tersebut. Makanya kita juga harus menguasai alat-alat yang bisa mendukung produktivitas kita sebagai seorang virtual assistant. Oke, nah, gimana sih cara memulai karir sebagai virtual assistant? Yang pertama, identifikasi keahlian. Kenali keahlian yang kita miliki dan jenis layanan yang ingin ditawarkan. Jadi harus tahu dulu nih, kakak-kakak skillnya di mana. Biar tahunya gimana sih kak, kalau saya dulu pelajari berbagai macam materi ataupun ilmu. Dipelajarin satu-satu yang setia menurut saya itu menarik untuk dipelajari. Dari sana biasanya kita akan menemukan passionnya, akan menemukan mana sih materi yang cocok untuk saya, yang saya sukai, sehingga saya mau belajar ke sana. Kalau ternyata dalam saat kita belajar ada materi yang kita nggak suka, berarti itu bukan passion kita. Misalnya kayak gitu. Kayak saya nggak suka nih yang ada hitung-hitungannya ya, yang bersangkutan dengan
keuangan, ekonomi, nah ataupun hitung-hitungan itu bukan keahlian saya karena saya nggak ada passion ke sana. Makanya saya nggak akan mengambil bidang ke sana. Kayak gitu ya intinya. Jadi teman-teman harus tahu dulu identifikasi keahlian. Oke. Terus buat portofolio. Nah, ini senjatanya para virtual assistant. Selain ilmu, ya, ini penting banget, portofolio. Portofolio itu adalah kumpulan contoh pekerjaan yang sudah pernah kita lakukan, ya, yang pernah kita kerjakan bersama klien, gitu. Jadi ini adalah seperti pembuktian kalau teman-teman ini bisa loh mengerjakan pekerjaan yang memang diminta sama si klien. Jadi ada historinya, ada apa namanya recordingnya kalau memang teman-teman ini pernah mengerjakan proyek yang serupa kayak gitu. Nah, portofolio ini penting banget. Seperti halnya dengan testimoni kayak gitu ya. Terus tentukan harga jasa. Silakan tentukan tarif layanan berdasarkan pasar dan tingkat pengalaman. Jadi untuk pemula jangan asal nembak nih ya. Apalagi yang masih minim untuk ilmunya terus belum ada pengalaman, jangan asal nembak harga gitu ya. Karena takutnya klien kecewa gitu kalau nggak puas sama pelayanan kita. Terus promosikan diri ya, jangan lupa branding di sosial media, di situs profesional dan platform freelancing untuk memasarkan layanan kita. Kalau saya memasarkan jasa saya dan branding itu di Instagram dan Facebook. Ini masih works ya teman-teman. Karena saya untuk klien itu dari dalam negeri, masih dalam negeri gitu. Jadi masih main aja seputaran UMKM karena banyak banget sebenarnya UMKM di dalam negeri ini yang masih butuh bantuan kita gitu sebagai virtual assistant. Karena mereka ini biasanya untuk business owner, mereka tidak bisa mengerjakannya sendirian. Butuh partner gitu untuk bisa membangun bisnis mereka. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya strategi mendapatkan klien untuk virtual assistant. Nah, seperti tadi sudah saya bilang, media sosial, lakukan personal branding, gunakan platform seperti LinkedIn, Instagram, dan Facebook untuk menjangkau calon klien. Lainnya apa Kak? Bisa banyak ya pokoknya ya. Kalau memang suka di TikTok, silakan di TikTok juga nggak masalah. Banyak juga kok yang melakukan branding di TikTok. Terus networking, ikuti komunitas online dan offline yang relevan untuk memperluas jaringan. Nah, ini penting banget. Kalau teman-teman mau makin dikenal, ya, makin banyak temannya, ini bikin relasi. Ya, ikutin komunitas-komunitas baik yang online maupun offline. Terserah, silakan dipilih aja. Kalau saya masih suka di online karena jaringannya ini lebih luas. Ya, karena kalau online itu kan siapa aja, dari mana aja masuk gitu. Jadi kita bisa saling bertukar informasi ya, saling biasanya itu saling berteman di sosial media kayak gitu. Terus ada situs freelancing. Nah, daftar deh di situs seperti Upwork, Fiverr, dan freelancer untuk menemukan pekerjaan. Sebenarnya banyak ya situs freelancing ya. Ini saking banyaknya dan di Indonesia juga banyak gitu. Kayak lulus lulus kerja kalau nggak salah Glints itu juga ada. Banyak loh sekarang di Instagram pun banyak juga yang memang memasarkan iklan kalau butuh lowongan kerja virtual assistant ataupun pekerjaan secara remote itu banyak gitu sekarang tuh banyak gitu ya. Terus gimana sih cara memanajemen waktu dan produktivitas? Nah, seperti yang sudah saya bilang, bikin jadwal aktivitas. Kalau saya biasanya bikin jadwalnya harian atau mingguan untuk mengatur kerja dan istirahat. Kalau saya istirahatnya tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu tuh pasti akan saya libur gitu karena memang kita harus ini ya nggak boleh memforsir tenaga. Jadi harus tahu waktunya ya. Terus gunakan alat produktivitas, manfaatkan aplikasi seperti to-do list atau Notion untuk mengelola tugas dan proyek atau tools lainnya yang menunjang pekerjaan jadi lebih cepat dan efisien. Terus tetapkan prioritas. Fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu. Jadi memang dibuat skala prioritasnya. Yang mau kita kerjain duluan nih apa sih? Gitu ya. Yang memang urgent ini apa? Itu di nomor satukan dulu. Baru disusun yang lainnya sampai ke bawah. Gitu ya. Bikin skala prioritas. Nah, kesimpulannya, menjadi seorang virtual assistant
adalah pilihan karir yang menarik dan penuh peluang dalam era digital ini. Dengan keterampilan yang tepat, manajemen waktu yang baik, dan strategi pemasaran yang efektif, kita bisa membangun karir yang sukses sebagai virtual assistant. Yuk, teman-teman yang mau bertanya ataupun diskusi silakan. Boleh angkat tangan, raise hand, ataupun di kolom chat. Ya, ini sudah ada Kak Umu Hurairah. Silakan Kak, boleh dibuka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan generasi milenial, bukan generasi Gen Z. Jadi saya pernah bekerja sebagai sekretaris di perusahaan asing, di bank asing yang mungkin sekarang udah jadi UOB. Saya kerja di Citibank sebagai marketing director secretary. Dan Wow. saya pernah kerja di Petrochina Oil Company di bagian human resource. Dia bantuin juga lah semacam menerima candidate yang mau melamar ke sana. Saya juga pernah kerja di Jakarta International School, Sekolah Cinta Laura. Oh, Sebelum akhirnya saya berhenti dan menjadi makeup artist. Dan sekarang saya kan bukan sombong, bukan apa, nggak ada kepentingan juga. Maksudnya saya banyak tertinggal lah dengan anak-anak milenial. Karena saya sudah lama tidak bekerja sebagai pegawai kantoran gitu loh. Jadi di zaman saya dulu belum ada LinkedIn. Tapi saya di zaman Instagram baru ada, saya mungkin termasuk orang yang pengguna Instagram pertama kali kali ya. Kemudian saya branding untuk karir saya sebagai makeup artist dan itu berhasil. Sampai saya bisa merias orang 35 juta per project, tapi saya resign karena saya hijrah. Saya ingin cari yang lebih halal lagi, jadi akhirnya singkat cerita saya kena kanker. Alhamdulillah, sekarang saya di rumah saja dan di tempat tidur saja. Saya habis dioperasi dan saya tidak berdaya dalam arti semua dibantu oleh suami, ganti pampers dan lain sebagainya. Dan ya harus mempersiapkan kematian lah intinya. Cuman otak saya bekerja terus, jadi saya ingin saya di seumur saya harus manfaat, jangan sampai menjadi beban untuk orang lain, terutama suami saya yang sudah begitu baik mengurus saya. Jadi saya ingin mengetahui tentang ilmu-ilmu baru, tapi saya jujur saya setelah hijrah saya tidak mau bergaul dengan sosial media lagi. Saya tinggalkan Instagram, saya tutup semua Facebook, Instagram, karena saya fokus dengan Quran dan ingin menjadi penghafal Quran sebelum saya meninggal. Saya ingin minta saran apa yang harus saya lakukan dengan skill experience yang saya punya dan apa pertama kali yang harus saya lakukan karena saya dari nol, saya benar-benar hanya bermodal handphone. Cuman kebetulan sama suami saya dimodalin, saya udah pakai Samsung yang terbaru dan saya punya Samsung Fold, cuman itu yang saya punya sama tablet S7. Di luar itu saya nggak punya laptop dan saya nggak bisa minta laptop karena nggak dikasih sama suami. Jadi saya cuman bisa mengerti Zoom, tapi saya tidak bisa menjadi apa namanya moderator Zoom gitu loh. Saya pokoknya sangat-sangat tertinggal dengan generasi baru dan saya tahu diri lah bahwa saya ini bukan di zaman saya lagi, saya hidup di zaman anak-anak muda yang sekarang pintar-pintar. Itu aja sih Mbak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya dengernya speechless. Luar biasa banget kakak bisa berjuang sama penyakitnya, tapi masih masih mikirin uh, banyak hal gitu ya. Mungkin saya nggak bisa merasakan apa yang kakak rasakan, tapi saya paham kakak ingin sekali bisa lebih bermanfaat tentunya. Sekarang saya mau tanya, untuk kakak ini passionnya adanya kemana? Kebetulan saya dulu cita-citanya mau masuk komunikasi bahasa UI. Tapi karena saya harus bayar sekolah adik-adik, akhirnya saya kan sekolahnya dari Tarakanita Sekretari. Waktu itu UI belum punya sekolah sekretaris. Waktu itu Tarakanita itu daerah saya, sekolah Katolik itu sulit lah masuknya seperti mungkin seperti BINUS ya. Akhirnya saya putus-putus nggak ya di sini sinyal kurang bagus. Nah Enggak, singkatnya, singkatnya saya sebenarnya mungkin saya senang bergaul, saya senang bercerita, saya juga punya buku, saya juga suka nulis. Kebetulan saya punya buku solo waktu saya jadi makeup artist, tapi itu nggak usah dibahas ya kan, nggak ada urusannya dengan virtual assistant. Maksud saya ya ini orangnya tuh senang nulis, senang ketemu orang, senang bisa nolong orang. Kayak tadi tuh ada cleaning service, ya minta pekerjaan dan sebagainya. Akhirnya saya pernah belajar jadi daiyah juga sih setahun. Jadi mungkin saya cita-cita jadi psikolognya nggak jadi tuh.
Nah, kemudian di tahun 97 saya di usia 27 tahun, jadi ketahuan ya umurnya. Itu saya keterima di UI, Hukum dan Komunikasi Massa. Saya pengen banget. Saya tuh keterima, tapi karena saya sudah kerja di Citibank waktu itu, saya nggak mungkin keluar. Saya harus bayar sekolah adik-adik gitu loh. Jadi akhirnya, ya mungkin itu kali ya. Saya tadinya pengen jadi pertama psikolog, pengen jadi dokter sih awalnya. Cuman saya ambil A3, ambil IPS karena saya pengen nolongin orang tua biar nggak usah les matematik, fisika. Saya nggak kuat di berhitung gitu ya. Saya mungkin senang belajar bahasa. Saya pernah bisa ngomong bahasa Perancis waktu kuliah kan ngambil Perancis ya, terus les juga di Centre Culturel Français. Saya juga kerjanya banyak di perusahaan asing kan, dia main berbahasa Inggris ya, email ya. Jadi saya sedikit bisa berbahasa Inggris karena juga akhirnya setelah resign, saya di usia 38 jadi sarjana bahasa Inggris karena saya pengen sarjana lah supaya orang tua suami saya bangga punya menantu yang bukan cuma D3 gitu. Jadi saya sarjana bahasa Inggris lah intinya gitu ya. Tapi ya saya bahasa Inggrisnya biasa-biasa ya, bukan kayak Cinta Laura. Saya nggak pernah tinggal di Singapura, saya nggak pernah tinggal di Australia. Dan saya udah lama tidak berbahasa Inggris, jadi biasa-biasa. Cuman insya Allah saya ngerti sedikit-sedikit bahasa Inggris, karena saya pernah kerja di perusahaan asing. Dan apa ya, ya saya suka bahasa kali ya. Itu sih Mbak, apa udah ini. Dan saya ngerti-ngerti sedikit lah teknologi, cuman nggak sejago orang yang TikTok saya nggak belajar. Saya belajar TikTok, cuman saya nggak fokus gitu ya. Kalau Facebook saya udah pernah pakai kan dulu banget, tapi udah saya tutup akunnya, juga Instagram. Jadi mungkin saya harus harus apa? Justru saya pengen nanya nih, karena kalaupun saya pakai untuk branding, kemungkinan besar saya nggak mau pakai nama saya sendiri sih, kan nggak penting ya. Yang penting kan eh, apa ya, skillnya mungkin ya, pengalamannya ya menurut saya yang ada. Mungkin saya bisa pakai nama, misalkan saya punya anak, saya belum punya anak sih. Misalkan saya pakai nama Umu Rizky boleh ya Mbak? Kalau saya, Nggak harus nama sendiri kan? saya di Instagram pun nggak pakai nama asli saya. Saya pakai Iya, misalnya. soalnya saya takut karena saya dulu kerja di bank, saya tahu banget hacker itu seperti apa. Di handphone-handphone saya ini udah kemasukan hacker semua, kan banyak WA group. Saya belajar TikTok, di situ ada orang lain masuk. Saya belajar nulis, di situ ada orang lain masuk yang nggak jelas atau kirim-kirim sesuatu sampai di delete oleh admin. Nah itu saya udah mulai paham karena saya dari dulu kerja di bank, di training banget tentang apa ya, tentang hacker lah gitu kan. Kita kan data customer itu sangat krusial ya. Jadi ya itu saya takut gitu, makanya saya nggak pernah mau pakai nama sendiri. Misalkan saya pakai nama Ummu Hurairah juga nggak apa-apa ya kan, saya cat rescuer dulu sebelum saya di tempat tidur aja. Nah ini jadi suami saya merasa kaki saya infeksi yang karena pengobatan kanker jadi bengkak sebelah, mungkin kemasukan kuman-kuman karena saya suka nolong kucing-kucing duafa, dan akhirnya saya infeksi dan saya tidak bisa berjalan. Alhamdulillah sebelum 1 Muharram kemarin. Nah, ini tiba-tiba saya udah lama sih lihat di WA group, jangan belum klik-klik Zoom-nya. Ya, Allah hari ini saya ngeklik gitu loh. Saya pengen pengen belajar lah gitu. Terus Mm-mm. nanya nggak ya, nanya nggak ya. Ah, nanya aja deh nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan pertanyaan saya ada manfaatnya. Tadi kan ditanya ya, passionnya apa? Kira-kira menurut Mbak passionnya apa ya? Saya pokoknya backgroundnya ya kerjanya pernah di Bank Indonesia jadi sekretaris makroekonomis dari Berarti USA. administrasi Ya paham gitulah, bisa ya. ngetik-ngetik gitu. Desain saya pernah belajar apa ya di BINUS, BINUS Center ya, bukan BINUS kampus. Itu saya pernah belajar waktu jadi makeup artist tuh. Soalnya kan saya apa buat di Snappy mulu mahal ya. Mm. Untuk bikin iklan saya di majalah perkawinan atau di wedding-wedding bridal gitu. Jadi saya belajar desain grafis, sampailah teman-teman saya tuh emang jago-jago. Kalau saya sih ibu-ibu yang suka belajar aja kali ya. Karena nggak punya anak, jadi kerjanya belajar. Terus kata suami saya juga, kamu ini belajar melulu. Itu sih Mbak. Oke. Nah sekarang saya lagi ini nih, sebenarnya sama suami saya, udah kamu fokus Quran aja. Iya, tapi kalau saya nggak ditransfer sama suami, saya nggak bisa sedekah, saya nggak bisa belajar Quran, kan ini harus bayar infak ya. Itu jadi saya tuh lagi mau ngambil kelas bersanat, itu harga 3,5 juta. Nah, Mm. saya lagi mikir gimana ya saya dapat duit 3,5 juta, dulu 35 juta sekali ngerias gitu ya, tapi kan Nah, belum tuh halal. Ya, maksud saya pengen belajar gitu loh. eh yang tidak ada hubungannya sama suami, kan saya bisa pakai uang saya untuk belajar Quran gitu sambil menunggu malaikat mau jemput saya. Allah, kakak.
Makasih ya Mbak. Semoga Assalamualaikum. sehat selalu. Saya sih doanya kakak sehat, panjang umur, segera sembuh. Ya, Ya, kita nggak sama tahu apa-apa. berkahan dari Allah itu akan kasih kakak kayak apa. Yang jelas Iya, kakak kuat, kakak hebat. Kalau menurut saya banyak hal yang memang bisa dipelajari nanti di kelas virtual assistant batch 4 ini karena ada sekitar 10 materi nanti akan saya perkenalkan satu persatu untuk materinya. Dan kalau dari backgroundnya kakak sendiri itu sudah ada background administrasi, desain juga tadi kan sudah belajar ya. Terus ada bahasa Inggrisnya juga, bahasa Prancis, Masya Allah itu sudah menjadi suatu modal yang luar biasa. Saya oh iya lupa bilang. Sebagai orang Islam, saya malu belajar bahasa Perancis dan bahasa Inggris. Sekarang saya lagi belajar bahasa Arab dan saya udah belajar bahasa bahasa Arab bertahun-tahun. Belajar bahasa Arab reguler, bahasa Arab Qurani. Ya, saya nggak paham-paham. Ternyata bahasa Arab itu bahasa dari Allah itu bahasa ahli surga itu the very complete language gitu loh. ya Jadi masya Allah lah. Jadi sekarang saya lagi belajar bahasa Arab sih. dimudahkan ya kak ya. Saya cerita ini bukan untuk sombong ya. Saya cerita untuk memotivasi orang-orang yang belum paham. Karena usia saya kan ya jujur aja ya. Mungkin paling tua kali ya. Saya kan udah kepala 5 ya. Maksudnya ya wajar lah ya. Kan sebentar lagi usia meninggalnya Nabi itu 63 tahun. Buat yang masih muda-muda, biar jangan salah jalan, mudah-mudahan mau belajar bahasa Arab, supaya kalau baca Quran kita paham maknanya. Jadi nggak cuma bisa tilawah bagus aja, tapi kita juga bisa khusyuk gitu, dan ngerti hukum-hukum apa ya, fikih gitu di dalamnya tentang hukum perceraian, tentang bagaimana kita menjadi istri kepada suami, ikhlas, sabar, memaafkan gitu deh. Jadi supaya kita baca Qurannya lebih rajin dan kita paham Quran, sebaiknya kita belajar bahasa Arab. Saya menyesal kenapa saya jadi sarjana bahasa Inggris. Wasting time saya kan sayang kan, mendingan saya belajar bahasa Arab dari muda seperti itu. Maaf ya ini sekalian dakwah sedikit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini Semoga banget bermanfaat ya. untuk pengingat buat kita karena kan memang yang hal-hal seperti ini juga kita butuh. Masya Allah banget. Jadi kalau aku nangkepnya memang kakak masih mau belajar hal yang lain. Aku sih welcome aja. Kakak ini nanti di kelas batch 4 ini ada sekitar 10 materi yang memang berbeda-beda. Siapa tahu memang kakak klik dengan salah satu skill materinya dan bisa difokuskan untuk bisa mendapatkan rezeki ya, untuk bisa membuka peluang rezeki untuk kakak dan juga untuk berbagi untuk sesama. Karena saya sendiri pun juga awalnya jadi virtual assistant ini kebetulan karena kondisi ya, karena dulu juga saya bekerja bekerja karena lalu resign karena ingin punya anak gitu. Karena sudah berapa kali keguguran akhirnya resign punya anak dan mencoba berbagai macam hal, berbagai macam ilmu baru, pekerjaan online yang bisa saya lakukan di rumah. Gitu. Ilmu-ilmu saya ya saya dapatkan dari pengalaman dan juga dari berbagai kelas yang saya ikuti, baik yang gratisan ataupun yang berbayar, itu bekal saya. Sampai saya ada keberanian untuk menawarkan jasa ke orang-orang, ya itu semua juga semuanya saya dari nol, nggak ada yang kita belajar langsung bisa, itu nggak ada. Semua perlu proses, semua harus ada yang dikorbankan. Jadi untuk teman-teman semua mungkin ada yang baru juga ataupun yang sudah berpengalaman pastinya bakalan tahu proses itu pedihnya seperti apa, susahnya seperti apa. Makanya kalau masih ada yang baru belajar terus udah ngeluh itu saya sangat sayang sekali. Karena ilmu itu sedikit sekecil apapun kita bisa amalkan, kita bisa keluarkan ke yang lain itu bermanfaatnya luar biasa banget. Dan ilmu itu bakalan jadi modal kita meskipun kita tinggal di mana aja ya. Kalau kita punya skill, kita punya ilmu, insya Allah rezekinya ada gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, meskipun masih pemula, meskipun nggak tahu apa-apa, kita belajar sama-sama. Saya pun sampai sekarang juga masih belajar ya, masih terus mencari ilmu karena dunia apa virtual assistant ini dan pendidikan skill-skill di luar ya, ini ya materi-materi dunia formal ya, pendidikan formal ini terus berkembang. Beda halnya dengan materi-materi kalau di dunia pendidikan yang formal itu kan sekolah ya udah satu tambah satu ya udah dua gitu. Tapi kalau yang namanya kita berhubungan sama digitalisasi itu akan terus berkembang. Jadi memang harus terus belajar. Untuk kakak
motivasinya luar biasa banget nih. Terima kasih banget ya udah kasih reminder buat kita hari ini malam ini untuk tetap semangat ya dengan apapun kondisi kita. Karena kalau bukan kita sendiri yang memang harus bergerak, kita memang nggak bisa selalu mengandalkan orang lain. Itu sih nanti kakak mungkin bisa dilihat dulu aja ya untuk materi-materi yang akan nanti diberikan di virtual assistant batch 4 ini. Siapa tahu memang kakak tertarik dan bisa daftar nanti. Aku sih sarannya sekarang itu aja sih kak. Kalau ngelihat dari backgroundnya kakak bisa ini sudah bisa ada ini itu ya itu sudah bagus gitu. Artinya masih bisa dikembangkan lagi. Makasih banyak ya kak ya untuk pertanyaannya dan sharingnya. Sekarang aku lanjut ke chat ya. Ini sudah menumpuk nih, Masya Allah. Kalau ada yang mau raise hand lagi, boleh ya. Aku baca dulu satu persatu. Jadi dari Katri. Ya, nanti perlu belajar ya. Klien Mbak Andi hampir semua UMKM ya. Ya, karena saya khususnya untuk UMKM, Kak. Gitu. Khususnya untuk UMKM, di spesialisasinya sosial media manajemen dan marketplace manajemen. Jadi ini suatu hal yang berhubungan gitu untuk UMKM. Terus apalagi nih sorry aku agak susah turun juga. Projectnya range-nya berapa Mbak? Wah, dan nanya range ini mau hire aku ya, Kak Anissa untuk range itu. Kalau pemula dulu aku di angka kalau yang pekerjaannya masih satuan, istilahnya masih ya sehari 2 hari bisa kerjain ya, itu sekitar 50.000 sampai 100.000 itu per pekerjaan. Tapi kalau bundling untuk per bulan, untuk awal-awal dulu aku di angka 250.000, 350.000. Kalau sekarang karena saya sudah ada pengalaman dan jam terbangnya sudah alhamdulillah, jadi naik ya karena saya juga invest di banyak hal ya. Jadi naik nih sekarang per bulannya itu 699.000 sampai 3 jutaan ke atas. Tapi kalau menghasil lebih boleh banget gitu ya untuk range harganya. Terus insya Allah banyak yang support Kak. Alhamdulillah. Aku cari lagi ya. Oh sudah tidak ada Kak yang mau bertanya? Kalau Tadi enggak, aku lanjut nih ke pengenalan materinya. Gimana? tadi ada istilah KPI. KPI itu maksudnya apa ya, Mbak? KPI itu apa performance indikator. Jadi indikator performa kerja kita. Oh, bentar, aku skip dulu untuk hmm, kalau mau Asia yang mau tanya boleh ya sambil aku buka share screen untuk ngasih tahu program yang ada di VA Pemula Batch 4.
Cari cara cari kerjanya bagaimana. Nah, ini nanti ya sekalian ya. Suaranya jauh, kurang jelas kah suaraku? Kamu nih Wardani. Ya ini Jelas, jelas ya. jelas Kak, Oke, jelas. sip. Aku baca pertanyaan dari Kak Muni Wardani. Yang pertama, VA ini kliennya bisa di dalam dan luar negeri ya Kak? Betul. Ada experience dengan klien luar negeri? Saya nggak ada. Karena gini, saya ini masih main di dalam negeri itu karena peluangnya masih sangat luas sekali, teman-teman. Masih sangat banyak banget. Apalagi sekarang sudah mulai bermunculan perusahaan maupun personal ya, itu startup juga banyak loh yang cari pekerja remote. Kenapa sih sekarang banyak yang cari pekerja remote? Satu, pekerja remote itu si perusahaan itu biasanya mereka akan menekan budget karyawan yang biasanya mungkin mereka bisa kasih gaji yang lebih dari kita gitu. Terus misalkan untuk dari segi apa namanya efisiensi juga cukup lumayan efisien ya, nggak perlu maksudnya itu apa budget ruangan kah gitu ya, mereka harus punya gedung kantor yang bagaimana yang besar ya untuk karyawan kayak gitu. Terus untuk intensif juga mereka nggak perlu bayar intensif kayak misalkan gaji ke-13 kayak ada tunjangan THR dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu kenapa banyak merekrut virtual assistant ataupun pekerja freelance atau remote kayak gitu. Jadi memang sekarang peluangnya cukup luas karena seperti itu. Terus pekerja VA ini mostly project in certain period kan Kak. Jadi bukan dikasih daily tax gitu. Ya, jadi memang kalau kalau saya ini memang pekerjaan memang yang memang saya kerjakan sehari-harinya ngurusin sosial media. Jadi seperti analisis konten, pembuatan konten itu sudah otomatis aja saya kerjakan karena nggak perlu diarahin lagi gitu, nggak perlu ada instruksi ataupun apa namanya penjelasan lagi setiap harinya harus ngerjain ini ngerjain itu enggak karena memang sudah ada ininya sendiri gitu, emang sudah sehari-harinya saya ngelakuinnya seperti itu, prosesnya seperti itu kayak gitu. Cara awal mendapatkan klien dan job apa yang bagus untuk pemula? Kalau untuk pemula kasih free trial. Kalau aku gitu deh. Aku kasih free trial nih ke orang-orang di sosmed yang mau pakai jasa saya untuk sosial medianya yang mau dikelola secara gratis selama 15 hari ataupun misalkan selama beberapa hari ataupun jasa desain gratis. Kasih aja dulu mereka untuk icip-icip jasanya kita. Jadi dari sana pun kita bisa mendapatkan portofolio. Dan biasanya kalau orang senang sama hasil kerja kita, itu akan dipakai terus. Apalagi kalau kita nyaman ngasih pelayanannya, kita bisa kasih saran, terus mereka butuh didengarkan, kita kasih solusi. Itu salah satu skill ya untuk virtual assistant ya, biar awet dan langgeng sama klien itu salah satunya itu. Kita harus kasih advice yang bagus untuk si klien. Karena aku biasanya kayak gitu ke klien. Kalau klien ada tanya apa ataupun butuh pertanyaan apa nanti aku jawab gitu. Memang yang sebisanya aku, memang aku tahu, aku ketahui. Dan mereka butuh untuk kasih masukan ataupun advice lainnya. Jadi salah satu skill lain ya yang aku harus apa kasih tahu ke teman-teman tuh kayak gitu. Harus bisa mendengarkan keluhan klien, harus bisa apa namanya mengatasi masalahnya klien. Jadi kita ini akan langgeng sama klien kalau kayak gitu. Jadi ya itu tadi ya untuk mendapatkan klien pertama salah satunya itu aku kasih free trial ya. Biasanya itu mereka akan kasih testimoni dan mereka akan apa namanya uh, merekomendasikan ke teman-temannya mereka kayak gitu ya. Jadi untuk portofolio kita juga ya yang belum pernah punya portofolio cobain deh cara kayak gitu ya. Di kelasnya belajar apa aja nanti aku jelasin ya. Aku bacain dulu ini ya, Kak Munik ya. Sepengetahuan kakak jenis pekerjaan yang paling banyak dicari oleh klien apa? Sekarang tuh beragam Kak, banyak. Bukan cuma administrasi ya. Sosial media itu high demand. Terus web developer itu high demand. Content creator
penulis juga, copywriter kayak gitu, itu high demand juga. Banyak ya, ini banyak banget. Jadi jangan takut nggak kedapetan sih sebenarnya, karena diprediksi 2025 ini pekerjaan virtual assistant ini bakalan booming, bakalan banyak peluang kerjanya. Kemarin aku sempat baca di salah satu postingan Instagram Sevenpreneur ya atau apa ya, itu sekitar Purwadika deh kalau nggak salah, itu 90 berapa juta ya? Sorry, sorry, sebentar aku buka. Uh, Sempat aku screenshot deh, tapi lupa-lupa ingat. Jadi sekian juta lapangan lapangan pekerjaan secara untuk remote worker itu banyak banget ya di prediksi tahun 2025 itu kayak gitu. Oke, aku jelasin dulu ya. Ini sudah terlihat sama teman-teman untuk share screen-nya. Sudah ya. Nah, jadi di MJava ini kita biasanya rutin mengadakan hmm, kelas untuk virtual assistant pemula. Nah, sekarang sudah memasuki batch 4. Batch 4 ini materinya hampir 100% baru. Cuman pematerinya juga ada yang baru juga, ada yang lama. Ada beberapa materi yang memang kita tidak masukkan di batch sebelumnya, tapi kita ganti dengan materi yang baru yang memang kekinian, yang memang apa namanya high demand juga. Makanya aku bikin kelas ini sesimpel mungkin. Terus ada 10 materi. Yang pertama ada email dan schedule management, ada Google Workspace, ada Canva Branding Identity, ada AI for image dan video, ada basic CapCut, sosmed management, copywriting, lead generation, digital marketing, marketplace tentang Shopee dan TikTok. Di sini ada kakak-kakak pematerinya sudah hadir kah? Malam Mbak Andin. Malam Kadel. Nah, ini nih Kadel Yanti. Kadel ini nanti akan ajarin teman-teman tentang email dan schedule management. Kadel, nanti yang mau diajarin apa aja nih Kadel? Untuk ini saya mengajarkan tentang email dan schedule management. Jadi nanti di sini teman-teman kita akan belajar tentang lebih tepatnya tentang email ya, tentang pengelolaan email dan schedule. Seperti menyaring email, merespon email, terus melabeling email ya. Karena kan biasanya kita inbox itu banyak, kadang sempat terlewat email-email penting atau apa gitu, gimana cara kita melabelingnya, terus mengirim email yang sudah terjadwal juga. Lalu etiket etiket email itu seperti apa, karena email itu juga ada etiketnya. Terus kalau untuk di schedule, kita akan belajar tentang penggunaan schedule ya. Penggunaan schedule itu seperti eh, menjadwalkan pertemuan, terus bisa juga untuk ke kita sendiri, untuk menjadwalkan kegiatan kita sehari-hari, sepertinya ada pertemuan atau mungkin ada webinar atau apa, itu juga kita bisa dengan schedule manajemen ya. Jadi nanti kita labeling juga, terus kita mengatur mengatur jadi kalau di VA itu biasanya mungkin ini kayak bisa digunakan untuk VA luar negeri ya Kak. Misalnya dia jadwalnya ada perbedaan jam sama kita, itu juga kita bisa atur jadwalnya lewat schedule management. Seperti itu sih Mbak Andin garis besarnya. Oke. Dan yang diajarkan sama Kadel ini kita pakai handphone aja kok ya, ya Kadel ya. Handphone bisa, pakai web juga bisa. Jadi nanti saya ngajarnya dua Mbak Andin, Oke. lewat Sip. handphone dan lewat web gitu. Ini via Telegram, video video tutorial. Ya, video tutorial aja nanti lewat Telegram. Oke. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal device, kita belajarnya itu via Telegram. Ada yang dengan video tutorial dan ada juga yang Zoom. Kalau sama saya biasanya pakai Zoom karena saya lebih nyaman gitu untuk menyampaikan materi itu via Zoom gitu. Tapi nanti ada recordingnya dan juga ada soft file-nya. Jadi teman-teman bisa ngulang-ngulang ya.
Terima kasih Kak Del Ya, untuk sama-sama Mbak waktunya. Andin. Sampai ketemu di kelas. Iya. Terus ada Google Workspace. Kak Aziza, apakah Kak Aziza sudah ada? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Aziza. Assalamualaikum teman-teman batch 4. Calon batch 4 ya ini ya. Amin. Salam. Alhamdulillah ya Kak Andin kita udah sampai batch 4 loh ini. Ya, Masya Allah ya. Kak Aziza ini dari batch 1 sampai sekarang nemenin aku. Masya Allah, terima kasih banyak pokoknya. Gimana Kak Aziza nanti Google Workspace itu kita belajar apa aja? Oke, sebelum spal-sepil materinya, suaraku udah jelas kan ya? Jelas, jelas. Oke. Jelas. Baik teman-teman, nanti saya akan mengisi materi tentang Google Workspace. Teman-teman udah familiar belum ya sama Google Workspace atau Google Suite? Sudah familiar belum, teman-teman? Belum. Banyak Belum ya? kayaknya. Google Workspace itu kayak Microsoft Office, tapi kalau Microsoft Office itu kan harus download di laptop. Kalau Google Workspace ini nggak perlu download. Tapi berhubung teman-teman nanti kan ini ngajarnya nanti kan untuk handphone ya, untuk Android. Jadi tetap harus install Google Workspace. Kayak Google Docs. Aku nanti ngajarnya Google Docs, terus Google Sheet. Google Sheet ini kayak Excel, terus sama Google Form. Google Form ini yang nanti apa ya? Peminatnya tuh banyak gitu loh. Soalnya kan nanti kita bikin formulir warna-warni, terus dihias-hiasi lah ini. Teman-teman biasanya suka di sini. Jadi Gitu. ada materi Terus, itu ya. Kita belajar mm, tentang Google Workspace. Sebenarnya Google Workspace itu banyak ya Kak Aziza ya. Kalau ya banyak. uh, kalau teman-teman misalnya punya laptop ataupun tab, buka Google-nya masing-masing di Google Chrome, itu banyak ya sampai Gemini itu juga di sana. Google Meet ya. Kalau Google Meet kita nggak perlu download, biasanya sudah bisa. Terus Ya, kalau Google Meet. kayak gitu. Jadi Google Workspace itu banyak, tapi yang kita akan pelajari ini tiga dulu aja, yang memang bisa dikerjakan pakai handphone kayak gitu. Ada Google Workspace, apa Google Google Doc, Google Google Docs, Form, Google Sheet, Google dan Form yang Spreadsheet sering kepake ya, yang yang paling sering sering dipakai. terpakai. Mhm. Jadi gitu. Nanti Gitu. diajarinnya step by step pakai Telegram dan video tutorial ya sama Kak Aziza. Insya Allah nanti kita juga Hmm, bakal tanya-tanya dan diskusi ya. Jadi nggak perlu khawatir ataupun kebingungan takutnya bisa ya. Tanya aja sama Kak Aziza. Itu aja Kak. Oke, sama gini teman-teman kan untuk materi Google Workspace ini kan ada 3 ya, ada 3 materinya. Dan waktunya kan seminggu ya Kak Andin ya. Minggu. Nah, aku bilang sekarang itu biar teman-teman nanti prepare gitu, apa kayak mengatur waktunya. Soalnya kalau virtual assistant kan juga harus jago-jago ngatur waktu juga gitu. Aku bilang sekarang biar nggak kaget aja. Ya, jadi satu materi itu akan berjalan 1 minggu. Jadi kayak email dan schedule management itu nanti akan dibawakan 1 hari. Dari 1 hari itu pemaparan materi dan di hari-hari berikutnya itu akan mengerjakan tugas dan juga ada diskusi. Gitu. Jadi selama 1 minggu itu satu materi gitu ya teman-teman. Makanya ini nih agak panjang kita berjalannya dari tanggal 12 Agustus sampai 14 Oktober. Dan ini sih sebenarnya masih bisa mulur kadang-kadang ya, tergantung kondisi nanti pas lagi belajarnya kayak apa. Kadang-kadang si apa namanya pesertanya itu minta tambah waktu, minta tambah waktu gitu. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan udah pada canggih di nanti. Gimana Kak Oke, Aziza? terus Ada lagi? kalau sebenarnya aku mau kasih materi bonus, tapi masih lahaji. Oh, rahasia. Oke. Rahasia yang penting pasti mengupgrade skill teman-teman sama menambah insight di dunia remote worker, di dunia kerja dari rumah. Gitu. Udah sih Kak Andin.
Sip, sip. Makasih banyak Kak Aziza spill-spillnya. Sampai ketemu di kelas. Iya, Ini ada Canva Branding Identity. Kebetulan kayaknya Kak Vivi nggak ada ya. Kak Vivi tadi izin. Nah, Kak Vivi itu yang ini nih, yang pakai jilbab kuning. Kak Vivi ini juga ngajar dari batch 1 sampai sekarang batch 4 untuk Canva. Nanti kita akan bermain uh, banyak hal dan di Canva Branding Identity ini dan tentunya dengan materi yang belum pernah dibawakan mungkin di kelas-kelas lainnya. Kalau teman-teman pernah belajar Canva di kelas lain, bikin ilustratif, ya pakai elemen-elemen yang imut, cute, yang kartun-kartun. Nah, di sini kita nggak pakai kayak gitu. Karena yang akan kita pelajari itu elemen-elemennya foto biasanya. Dan ada efek-efek yang memang dipakai nanti ya pas lagi belajar. Ya, tapi nggak usah khawatir, takut nggak bisa, karena nanti sama Kak Vivi bakalan diajarin step by stepnya gitu. Dan ada tanya jawabnya juga. Jadi nggak perlu khawatir. Kenapa sih Kak itu kayaknya rumit banget gitu, harus belajar yang kayak gitu? Karena kebutuhan untuk sosial media di brand itu biasanya seperti itu. Jadi kita menggunakan foto ya untuk elemennya. Jadi biar terlihat lebih profesional aja. Kalau teman-teman suka lihat di Instagram ya, mereka suka memang rata-rata brand itu pakainya foto kan untuk elemen-elemennya gitu. Jadi memang biar terlihat profesional aja. Nanti diajarin sama Kak Vivi step by stepnya. Oke, jadi nggak perlu khawatir. Dan tema pada batch 4 ini kita beda dari batch-batch sebelumnya. Yang akan kita bawakan di batch 4 ini temanya adalah tentang agensi perjalanan luar pendidikan ke luar negeri ya. Jadi tentang hal itu gitu. Jadi nanti untuk desainnya juga seolah-olah kita sedang mendesain untuk klien agensi pendidikan luar negeri gitu ya. Terus ada AI for image dan video. Ini ada Kareni, Ece, apakah Ece ada? Kayaknya nggak ada ya Kareni ya. Karen itu yang ini, teman-teman. Nah, nih Karen ini yang pakai jilbab warna merah marun. Nanti sama Karen ini diajarin cara bikin video atau apa namanya gambar AI gitu ya. Dan masih berhubungan dengan agensi pendidikan ke luar negeri gitu. Terus ada basic CapCut. Nih, basic CapCut nih sama Kanovi. Kanovi Hadir, hadir. hadir. Gimana Kanovi? Aman? Anak sudah tidur? Aman, barusan tidur ya. Oke, Eh, oke. Oke. Masya Gimana Allah, nih? materinya Kak Andin. Pokoknya untuk batch ini teman-teman, kalau nggak ikutan rugi banget. Kenapa satu tema aja tuh banyak banget nanti ya teman-teman yang bakalan teman-teman dapatin dan skillnya bakalan luar biasa nih. Nah, untuk basic CapCut-nya nanti kita akan bermain di editing, teman-teman ya. Kita nanti akan belajar membuat Reels, juga akan membuat branding sampul gitu ya. Jadi nanti sampulnya di Instagram itu akan lebih menarik nih, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman semua untuk mengelola Instagramnya klien itu bisa lebih menarik dan semoga views-nya nanti juga akan bagus. Nah, kita juga nanti akan belajar tentang gimana sih caranya mencari video untuk konten karena kadang klien itu belum punya ini ya footage atau video-video. Jadi kita nanti bisa cari yang bisa kita gunakan dan itu legal. Terus juga nanti akan belajar ya motong video, kasih font, voice over, overlay dan juga transisi. Seperti itu sih gambaran singkatnya ya. Nanti kita main-main ke CapCut untuk bikin video reels yang menarik. Kayak gitu sih, Kak Andin. Oke, ditunggu pokoknya materinya ya Kak ya. Dan kita akan pakai Siap-siap. materi yang sama nih tentang pendidikan agensi pendidikan ke luar negeri itu gitu. Iya. Pokoknya akan seru banget. Makasih Kak Novi, sampai ketemu. Siap. Iya. Nah, ini sih ada sosmed management, ada copywriting. Nah, itu aku yang ngajarin. Aku yang mana coba? Aku yang ini ya, teman-teman ya. Yang belum tahu muka saya, ini muka saya ini. yang paling manis itu. Jangan dong, nanti aku diabetes. Paling manis. Oke, oke. Jadi untuk sukses manajemen nanti kita akan bedah brand, belajar bedah brand, belajar menganalisa, bikin konten plan ya. Terus kayak konten
apa konten pilarnya juga sampai analisa konten. Terus ada copywriting juga ya, nanti kita belajar tentang copywriting. Nah, copywriting ini yang kita pakai adalah tentang yang di sosmed gitu ya. Jadi tidak meluas kayak penulisan apa namanya makalah ataupun novel dan lain sebagainya, enggak ya. Kita akan belajarnya tentang sosmed. Nah, ini ada lead generation. Nah, ini Kak Dina sudah ada Kak Dina? Jadi, oh beliau ini Deng izin lah ke dokter ya. Jadi kalau lead generation itu nanti kita akan belajar gimana caranya menggiring calon customer kita dari sosial media hingga terjadi closing. Nah ini ada hubungannya nih sama social media management. Karena biasanya memang sosial media ini dipakai untuk branding dan juga untuk mencari penjualan kan, untuk meningkatkan penjualan. Nah nanti untuk meningkatkan penjualannya ini akan diarahkannya pakai lead generation. Nah, nanti kita akan diajarkan sama Kak Aldina di sana, gitu ya. Terus ada digital marketing nih. Kak Natasha sudah hadir deh kayaknya deh. Halo, Kak Natasha. Iya, Kak Andin. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, jelas banget. Alhamdulillah. Oke. Iya, iya, gimana? Mau jelasin ya bocor-bocor spill Ya, dikit ya bocorin materinya. dong. Biar penasaran. Iya, jadi di digital marketing ini sebenarnya dunia kalau dari kurikulum yang pernah aku buat sih ini luas banget ya. Karena memadukan antara marketing yang didigitalisasi. Nah, cuma aku eh, akan ngasih gambaran nih ke teman-teman. Bisa loh kita itu melakukan digital apa apa pemasaran lewat digital tapi nggak selling-selling. Nah, di sini saya akan bantuin teman-teman buat ngebedah apa aja sih buat teman-teman kalau misalnya nanti menghandle business owner yang memang dia menjual jasa atau produk. Nah, gimana nih biar sosmednya, kalau dia udah punya sosmed, sudah punya follower itu terjadi selling di ininya, apa namanya, di akun media sosialnya. Nah, di sini juga nanti saya akan spelling nih bahwa penjualan digital itu tidak hanya di media sosial, banyak sekali platform-platform digital lainnya yang bisa kita lirik nih. Nanti tinggal tergantung minat teman-teman ingin memperdalam sejauh mana gitu ya. Nah, terakhir nanti aku akan kasih bonus manajemen tools gimana cara em, apa namanya mengatur strategi pemasaran secara digital seperti apa. Karena kalau misalnya nanti teman-teman nih ketemu klien yang kira-kira produknya itu produk sejuta Rumah. sejuta apa namanya sejuta kompetitor. Nah, ini gimana nih cara mengatur strateginya biar kita masih bisa eh, apa si bisnis owner itu masih bisa terjadi penjualan yang signifikan gitu Kak Andin. Banget ini. Ini perlu banget nih. Pasti gini ya, ilmu-ilmu VA ini sebenarnya bisa dipakai loh sama business owner. Jadi bukan cuma seorang VA aja yang butuh ilmu kayak Iya, gini. bener banget kalau ada yang bisnis owner ikut VA jadi ketahuan nih. Oh, Nah, saya banyak errornya di sini nih, bisa belajar juga sekalian. oke, bener banget. Oke, makasih Kak Natasha. Sampai ketemu di kelas. Iya, sama-sama Kak Andin. Nah, yang terakhir ada marketing, marketplace, dan Shopee TikTok. Itu juga saya yang ngajar. Nanti kita akan belajar dari A sampai Z tentang Shopee. Kita akan posisikan diri sebagai seller ya, bukan buyer ya. Kalau buyer saya yakin nggak perlu diajarin, udah pada pinter check out. Ya. Jadi kita akan belajar sebagai seller nih. Jadi Shopee dan juga TikTok ya, dari A sampai Z-nya belajar tentang marketplace, Shopee dan TikTok kayak gitu. Oke, selain ini sebenarnya kita ada apa namanya uh, kelas dampingan. Nah, ini adalah kelas supportnya. Memang terpisah dari kelas VA batch 4, tapi ini akan jadi penunjang teman-teman ya untuk cari klien. Nah, ini ada Kak Dia Ramawati dan juga Kak Indah Desta yang akan membantu teman-teman nih cara bikin akun ya untuk di LinkedIn dan juga di Upwork. Yang kalau teman-teman mau cari klien dalam dan luar negeri, nah silakan nanti ikut belajar di sini juga boleh ya. Karena nanti ada kelasnya masing-masing.
dan ada paket bundling juga. Kalau mau ambil persatuan bisa, mau ambil banding dua kelas ini juga bisa. Ya, untuk daftarnya gimana Kak? Daftarnya silakan ke saya ataupun ke Kak Novi ataupun ke teman-teman yang ngajak ke sini malam ini. Ya, silakan gitu. Silakan langsung daftar aja. Kuotanya terbatas ya, karena kita tanggal 12 sudah mulai belajar, jadi tanggal 11 ini sudah close gitu. Dan belajarnya ini jadwalnya sudah kita tentukan, jadi tidak akan bentrok ya sama kelas yang ini nih, yang apa namanya LinkedIn dan juga Upwork gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya lagi boleh silakan ya. Kita sharing-sharing aja. Yuk silakan yang mau tanya-tanya lagi. Pasti masih banyak yang bingung ataupun pengen bertanya itu langsung aja ya. Mau raise hand juga boleh. Kalau bundling itu nanti dapat ini ya harganya harga bundling ya, jadi lebih murah. Ayo ada yang mau tanya boleh ya, nggak usah malu-malu. Saya nanya lagi ya, Ya soalnya nggak ada yang silakan. nanya. Oke silakan kakak. Ini kalau nyari kliennya itu, apakah habis belajar kita dibantu untuk mencari klien? Soalnya kebetulan saya punya kak suami dari kakak ipar saya juga kayaknya dia belajar virtual assistant. Dia bapak-bapak lah, berarti lebih senior dari saya. Sekolahnya juga di Inggris lah. Mm-mm. Cuman saya nggak tahu ya apa yang dia pelajari karena saya kan juga nggak bertanya. Cuman ya lumayan lah kayaknya biaya infak untuk belajarnya dan kayaknya peserta Zoom-nya mungkin ya saya nggak terlalu nyimak sih. Kayaknya ada yang orang asing juga seperti itu. Terus saya tanya-tanya waktu saya lagi dirawat di rumah sakit itu apa gitu. Terus dia bilang udah selesai masih belajar. Dia bilang wah dalam hati saya dia seorang insinyur teknik sipil dan dia soalnya di Inggris lumayan susah kali ya. Mungkin kan generasi kita juga beda. Tapi dia bilang sayangnya nggak dibantu untuk mencari kliennya. Kalau di sini dibantu kayak nyari klien kan kita udah belajar nih. Paling nggak untuk disalurkan. Jadi kita maaf ya saya juga belajar makeup kan waktu itu. Saya pikir saya belajar di sekolah terkenal yang mungkin udah tahu di mana itu ya, yang ada brand kosmetiknya itu. Dibantu carikan lah ya klien atau gimana. Nggak, saya berjuang sendiri sih sampai saya dikenal orang dan sampai bisa merias sekali makeup 35 juta gitu. Itu branding sendiri, belajar sendiri ya belajar di mana-mana kayak di sini gitu ya. Misalnya, oh belajar, oh branding terus ini. Ya itu rezeki aja sih ya bisa begitu kalau menurut saya. Itu saya pengen tahu. Terus kendala kalau ada nggak sih klien yang ya alhamdulillah ya dari tadi saya nggak mendengar sama sekali tuh. Misalnya customer komplain atau ada kejadian apa yang buat kita deg-degan atau apa. Saya pengen tahu. Jadi kita tuh harus prepare juga kan. Risk gitu ya. Manajemen risikonya gitu gimana. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kalau untuk teman-teman yang mengikuti kelas VE pemula ini kan nanti kita ada setiap materi itu diberikan tugas. Tugas itu wajib dikerjakan. Kenapa wajib? Karena kalian sudah berinvestasi, artinya harus siap belajar dan harus siap praktek. Nah, yang akan lulus nanti akan masuk ke grup pekerja, di mana grup pekerja ini saya suka share loker-loker ya, ataupun job-job dari klien, ada magangnya juga, nanti ada grupnya di sana. Nah, untuk bisa masuk ke grup itu ada syaratnya. Syaratnya adalah lulus dengan minimal skor terakhir 75. Jadi nanti dari semua rangkuman materi ini kan ada 10 ya, ada 10 materi, berarti ada 10 tugas yang dikerjakan. Itu diakumulasi nilai rata-ratanya harus minimal 75. Kenapa 75? Ini aja yang 75 ini ya, ini sebagai standar saya aja sih sebenarnya. Jadi dalam artian gini, kalau teman-teman bisa melewati ini dengan nilai 75, artinya teman-teman sudah ada basic paling nggak siap lah untuk mengerjakan apa namanya kalau misalkan saya kasih klien ataupun ada info-info locker teman-teman bisa apa namanya lamar kayak gitu. Karena dari yang biasanya 100 orang peserta ini yang sudah-sudah ya biasanya 100 orang peserta kemungkinan lulus itu di bawah 50%. Saya juga akan melihat kesiapan secara apa namanya secara skillnya juga dari sini gitu ya. Meskipun
meskipun misalkan dia jago nih, udah punya basic ini, basic itu, tapi gagal di tes yang lain. Nah, itu kan juga jadi pertimbangan sama kita, karena kan saya nggak mau dong untuk kasih klien itu talent yang memang belum bisa apa-apa, yang memang belum mumpuni ataupun belum menguasai gitu ya. Jadi memang standarnya saya 75 untuk teman-teman bisa masuk ke grup pekerja ini gitu. Soalnya saya pernah nih kasih klien ya masih lulusan ini juga gitu, lulusan VA juga, tapi ternyata belum belum terlalu baik lah istilahnya, dan si kliennya itu komplain ke saya, akhirnya saya yang handle handle sendiri kayak gitu. Jadi jangan sampai apa namanya, karena saya agensi ya, jangan sampai nama nama agensinya kita nih jadi di mata klien itu nggak siap nih, kliennya nggak bagus, kliennya talentnya nggak bagus nih, kliennya nggak kompeten kayak gitu. Jadi memang dibuat seperti itu Kak. Jadi memang ada emang grup khusus yang lulus, grup pekerja saya nyebutnya, nanti dengan syarat 75 tersebut kayak gitu. Jadi memang harus lulus dulu gitu. Kita beneran sekolah nih ya teman-teman. Di sini nih kalian benar-benar sekolah, belajar, ada tugasnya dan wajib dikerjakan kayak gitu. Jadi memang aku pengen semua yang sudah invest ya untuk ikutan kelas ini dimaksimalkan ya, karena kan cita-cita pengen jadi VA ya udah gitu, maksimalkan diri ya untuk bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya kayak gitu. Karena seperti yang tadi Kak Aziza bilang, ada waktu seminggu ini pun kadang-kadang masih banyak juga yang ngumpulinnya tuh nanti-nanti lah, ada yang ngumpulinnya tuh terlambat lah dan sebagainya. Makanya kan manajemen waktunya juga harus diatur. Terus untuk klien, manajemen resikonya, pernah dapat klien, karena gini, karena kita akan berhubungan sama orang, orang yang kita belum kenal, yang kita nggak tahu wataknya dia sebenarnya seperti apa. Saya pernah ada misalnya apa ya, pengalaman nggak enak lah ya sama klien itu pernah. Tapi dalam hal ini saya nggak salah, tapi kliennya yang kurang kurang attitude-nya gitu istilahnya ya. Itu juga harus pinter-pinternya kita juga tuh kalau ketemu klien kayak gitu tuh harus seperti apa kayak gitu. Jadi kalau saya selama batas wajar, masih sopan, masih kita bisa komunikasikan dengan kekeluargaan, itu kita nggak perlu ada sesuatu yang frontal. Tapi kalau sudah di luar batas ya, sudah tidak bisa memanusiakan kita, ya udah, mending putus kontrak, ya selesai, gitu. Blokir. Kalau saya kayak gitu. Pernah soalnya ya. Jadi saya blokir aja, udah. Gitu. Yang penting pekerjaan saya sudah selesai sesuai dengan apa yang sudah saya berikan gitu ke mereka. Gitu sih. Karena ya gitu, kita kan nanti ketemu klien yang kadang-kadang memang dia detail banget ya. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang terserah kita maunya kayak apa, itu ada juga. Jadi kitanya enak gitu ya, tenang gitu ngerjainnya. Ada yang super detail banget, ada yang sedikit-dikit salah kata minta revisi kayak gitu. Yang menurut dia bener gitu. Jadi ya gitulah ya, namanya kita apa namanya, bekerja dengan manusia gitu yang memang punya sifat dan wataknya masing-masing gitu. Tapi selama masih bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain, saling bisa mengerti, itu insya Allah nggak bakalan ada hal-hal yang tidak baik lah gitu ke depannya. Itu sih Kak, kurang lebih. Terima kasih untuk jawabannya. Saya ada pertanyaan lagi kalau misalkan belum ada yang bertanya. Hmm? Jadi saya jujur aja memang saya merasa tertarik ya virtual assistant ini mirip-mirip sama pekerjaan saya waktu masih muda dulu. Cuman yang saya lagi pikirkan saat ini, dokter itu, dokter bedah vaskular itu kemarin bilang bahwa kaki saya yang luka. Tadi saya juga tanya sama teman saya yang dokter kulit di RH gitu. Ini soalnya saya nggak direkomend ke dokter kulit. Ini gimana sih kaki saya kok kayak gini? Maaf ya, ini bukan curhat. Ini cuma cerita bahwa saya sama Allah lagi dimuliakan lah. Saya nggak merasa dihinakan. Dulu saya pernah jadi model juga. Mungkin karena teman-teman saya fashion designer tuh ngelihat muka saya cocok jadi model kali ya, daripada bayar modal 2,5 juta mendingan diberdayakan nih si makeup artisnya gitu kali ya. Ya oke lah gitu, saya emang dari kecil
suka pernah dijadikan model juga sama om saya yang wartawan gitu kan, yang berpose ngelamun apalah. Nah terus pas muda juga pernah jadi lomba-lomba cover girl gitu kan. Terus pas ya udah pas saya akhirnya jadi makeup artist, teman-teman saya lihat saya ada potensi jadi model, saya jadi model. Nah maksud saya bukan itu, sebenarnya saya mau cerita bahwa saya ini kondisinya kakinya tuh luar biasa bernanah, dan saya kan harus minum painkiller untuk nih suami saya mau bersihkan lukanya bentar lagi, ya seperti itulah kurang lebih. Jadi teman saya tadi dokter kulit bilang ini kayaknya butuh waktu yang lama. Nah, kebetulan si dokter bedah vaskular yang jadi project saya ini ditangani oleh dokter jantung, ditangani oleh dokter hematologi onkologi, ditangani oleh paliatif yang pasca cancer gitu ya. Jadi saya ini akan dioperasi lagi. Jadi yang kalau orang bilang koreng kali ya, koreng itu bentuknya mungkin kecil banget. Saya itu seperempat kaki. Saya nggak ngerti kenapa, karena saya kondisinya lagi nggak sadar sampai masuk high care unit kemarin. Sampai suami saya nangis, mungkin saya hampir lewat kali ya, karena saya jantungnya berdebar keras. Terus saya juga apa ya, tekanan darahnya turun. Pokoknya 3 hari lah di high care unit. Kata dokter saya tuh harus operasi lagi untuk pengangkatan yang hitam-hitam itu. Nah, habis itu kemarin saya direkomend untuk ke dokter bedah plastik. Kata dokter bedah plastik harus ditanam kulit donor dari paha yang sebelah kanan. Jujur saya bukan apa-apa, saya soalnya nggak bisa diinfus. Kemarin saya dibelah lehernya, infusnya masuk ke lewat leher. Jadi yang saya khawatirkan, saya bisa belajar khusyuk nggak ya? Apa saya nunggu batch 5, batch 6, batch 7 ya baru saya ikut. Sebenarnya saya jujur sangat-sangat pengen cepet-cepet daftar. Soalnya saya takut di tengah-tengah perjalanan tahu-tahu saya harus dioperasi, dan itu recovery-nya luar biasa berat. Terus buat saya energi saya sangat terkuras karena saya nggak bisa makan kayak orang COVID gitu lah. Suami saya beliin apapun saya nggak bisa makan sampai saya kena GERD gitu lambungnya, karena sate nggak rasa sate, rendang nggak rasa rendang, ya nasi goreng nggak rasa nasi gorengnya itu. Jadi saya cuma bisa zikir, zikir sama ya mengingat Allah gitu ya, baca Quran itu aja, dengerin tausiah seperti itu. Jadi bagi mau ikut tapi di tengah jalan saya belum bisa gitu. Apa saya tunggu sampai batch berikutnya setelah operasi saya selesai atau bagaimana ya Mbak? Minta maaf ya ini Ya. saya pertanyaannya detail banget karena saya jujur banget sangat pengen cepat mulai gitu. Karena Jadi, saya ingin bisa mandiri secara finansial gitu Mbak. Terima kasih ya. eh, saya juga khawatirnya gitu karena ini kan waktunya cukup panjang. Memang satu materi itu akan dipelajari dalam 1 hari dan 6 hari berikutnya adalah tugas dan pengerjaan. Cuman dalam kasusnya kakak ini butuh recovery-nya pasti panjang karena kalau pasca operasi itu pasti kan akan butuh rehat yang benar-benar rehat gitu ya. Jangankan pasca operasi kayak kita sakit biasa aja tuh biasanya butuh waktu juga kan untuk pemulihan, dan biasanya nggak akan fokus sama mengerjakan pengerjaan kelas ya tugas-tugas seperti ini. Nah saya sih takutnya memang akan sangat mengganggu aktivitas kakak untuk pemulihan. Kalau kalau saya sarankan mungkin kakak bisa cari yang memang bisa private itu sih kak. Oh. Kalau yang bisa private dan maksudnya dalam arti private ini pun bisa fleksibel waktunya kayak gitu. Jadi mungkin ada alternatif lain gitu dari kelas yang saya gitu kan. Ya salah satunya itu kalau saya ini cari yang bisa private, yang bisa mungkin one on one dan untuk waktunya lebih fleksibel untuk kakak, waktunya pengobatan dan lain sebagainya bisa disesuaikan kayak gitu. Karena itu tadi saya khawatir nanti karena kan ini cukup panjang selama 10 minggu ya, dan setelah 10 minggu ini baru tahu lulus apa enggaknya, baru baru setelah itu kan apa namanya bisa masuk grup pekerja apa enggak kayak gitu, kecuali selama dalam masa belajar sudah memulai maksudnya memperkenalkan diri sebagai seorang virtual assistant, itu masih ada kemungkinan bisa mendapatkan pekerjaan di luar dari kakak masuk ke grup pekerja setelah lulus kayak gitu. Kalau saran saya mungkin kayak gitu kak, gitu sih. Karena ya itu tadi memang kesehatan itu lebih utama kalau buat saya. Banyak juga peserta-peserta kemarin mungkin secara kesehatan sedang terganggu minta izin gitu, ya saya silakan gitu karena memang kan saya tidak bisa memaksakan gitu kan. Ini pun karena yang wajib itu karena memang dia harusnya bisa gitu.
Kalau yang tidak bisa sama sekali pun saya tidak akan paksakan karena kondisi-kondisi tertentu. Iya, betul. Terima kasih ya. Ya, Jadi nanti saya pertimbangkan lagi. mm-mm. Cuman saya jujur aja, hmm, kayaknya ntar kita lihat siapa tahu Allah memberikan kesembuhan lebih cepat. Mungkin Ya, nanti saya ikut cek. Ini jujur aja, saya ngerasa ini pekerjaan yang sangat cocok dengan saya sih. mm-mm. Dengan Boleh pengalaman konsultasi pekerjaan. pribadi sama aku juga nggak apa-apa karena aku sih orangnya terbuka ya. Siapa aja juga pasti yang udah pernah chat sama aku tahu aku tuh seorangnya selalu terbuka. Mau cuma nanya aja kayak apa silakan gitu. Nanti boleh kita sharing-sharing aja. Jazakallah khairan ya untuk Ya, sama-sama. jawabannya. Terima kasih sekali. Sehat-sehat pokoknya untuk kakak ya kuat gitu. Saya yakin kakaknya orangnya kuat. Aku ada kalian nih. Kalian, kalian, kalian asih. Aku ya, Adakah dirimu? ada. Nggak lagi nyimak di sebelah nih. Udah sebelah udah kelar. Oh, udah kelar. Oke. Kalian, Mm-mm. kakak Dian ini uh, juga peserta VA juga di kelas M Java, member M Java juga. Dan usianya juga nggak lagi muda ya, Kak Dian juga nih, Kak. Mungkin kayak Kak Umu Hurairah tadi deh, mungkin ya. Tapi lebih senior beliau. Nah, kalian itu punya semangat yang luar biasa banget. Pokoknya semangatnya lebih dari aku. Apalagi soal belajar, Masya Allah, kalian ini kayak nggak ada jedanya belajar terus gitu ya. Kalian mau sharing-sharing Apa ya, sering-sering apa? Ya, aja deh. mungkin sambil menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi ada di sini gitu ya. Kalau ada teman-teman kekhawatiran ketika ikutan kelas VA, terus kadang-kadang aku bisa nggak ya gitu ya. Jadi sebenarnya VA itu masalahnya masalah di skill ya gitu. Jadi dan pekerjaan sebagai VA itu banyak banget. Tinggal teman-teman pelajari aja skill yang memang mau di ini nih ya Mbak, apa namanya, diseriusin gitu. Nah, kalau di kelasnya di batch 4 ini kan uh, buat teman-teman yang masih bingung, aku skillnya tuh di mana sih gitu. Nah ini kan makanya dikasih banyak materi ya. Mungkin nanti dari banyak materi ini uh, dikerjakan tugas-tugasnya, nanti bisa ngerasain mana yang paling gampang, paling nyaman dikerjain oleh teman-teman semuanya yang ikutan gitu ya. Oh mungkin aku di sini nih nanti ininya apa namanya jadi VA-nya gitu ya mungkin gitu ya. Karena uh, kalau tadi ada pertanyaan VA itu kerjaannya apa sih? Banyak banget sebenarnya, banyak banget. Kalau dengar tadi cerita pengalamannya Umu Hurairah ya, oh itu beliau tuh udah punya skill yang banyak untuk jadi seorang VA sebenarnya Mbak Andin ya, tinggal bagaimana kemudian menawarkan dirinya aja gitu ya. Cuman memang gini, kalau kita udah punya skill, ketika kita udah punya skill, aku ngerasain banget kita perlu komunitasnya nih Mbak Andin gitu kan. Aku ketika switch career untuk jadi VA ini kan sebenarnya udah punya skill di pengelolaan media sosial, meskipun ya skillnya itu belum dengan ilmu yang mumpuni ya, teori yang mumpuni gitu. Tapi akan susah untuk jalan sendiri ketika kita baru memulai untuk jadi VA gitu. Jadi ikutan komunitas dengan ikutan kelas VA pemula ini buat teman-teman yang udah punya skill itu ya ketika lagi belajar mindsetnya kita sama-sama belajar dan sama-sama bahwa meskipun mungkin ilmu yang dipelajari nanti sudah dikerjakan atau bahkan sudah punya pengalaman profesional gitu ya, sudah punya pengalaman profesional, tapi jangan disepelekan gitu karena dari sini nanti teman-teman itu akan punya komunitas VA-nya itu yang bisa teman-teman manfaatin kalau menurut aku gitu. Dan berasa banget ketika kita udah bergabung di sebuah komunitas itu untuk mencari peluang-peluang kerja untuk menjadi VA itu lebih luas ya, lebih luas meskipun balik lagi gini. Kita juga nggak bisa bersandar kepada Mbak Andin untuk
memprovide pekerjaan untuk kita gitu ya Mbak Anin ya. Yes. Kekuatan utamanya tetap ada di diri kita sendiri, personal kita, skill yang kita miliki, bagaimana kemudian kita mau terus mengupgrade diri. Kekuatan utamanya ada di situ. Kalau Mbak Andin berusaha mencari peluang, ya itu side-nya gitu ya, side-nya gitu. Jadi, nah pengalaman saya ikutan 2 kali di kelas VA pemula ini. Di batch 1 ikutan, saya fail ya Mbak Andin ya, karena nggak ikut sama sekali. Sakit ya, ya, karena waktu itu barengan dengan kelas lain dan posisi saya lagi sakit, jadi saya nggak bisa ngerjain yang di kelasnya Mbak Andi nih, karena udah overload di kelas yang lainnya gitu. Kemudian saya coba ikut lagi di VA yang di batch 3 gitu ya, batch 3 belum lama ya lulusnya ya Mbak Andin ya gitu ya. Dan dari situ saya dapat kerjaan jadi content planner di Koperasi Dermawan gitu ya. Jadi unpaid gitu ya, unpaid. Tapi saya syukuri unpaid itu karena itu bagian dari saya menambah portofolio ya Mbak Andin ya. Jadi saya tahu gimana masing-masing perusahaan tuh kan kayaknya beda-beda dalam mengelola sosial media gitu. Nah di Koperasi Dermawan ini ternyata untuk mengelola satu akun ada terbagi content planner, ada copywriter, ada kemudian yang buat desainnya, ada yang jadi adminnya gitu. Nah kalau saya kebetulan jadi content planner. Kemudian saya juga pernah unpaid megang akun IG-nya VA ya Mbak Anin ya. Jadi karena VA-nya ini lagi fokus membangun personal branding-nya di LinkedIn, IG-nya nggak sempat bikin nih konten-kontennya. Jadi saya yang bantuin bikin konten-kontennya itu juga dari Mbak Andin gitu. Dan di luar itu alhamdulillah saya udah dapat klien, saya lagi ngelola 2 akunnya itu udah established, tapi kemudian saya disuruh kelola, kemudian ada lagi klien lagi ngelola akun IG yang benar-benar baru mau dibangun nih Mbak Andin gitu. Selain itu juga aku diminta untuk buat flyer. Kebetulan yang akun baru ini itu perusahaannya travel. Sementara kalau yang akun yang sudah established itu usahanya di bidang laundry gitu. Nah, ya saya dari batch 3. Dah enaknya jadi VA ini menurut saya Mbak Anin ya. Kita itu ketemu berbagai macam bisnis yang kita bisa belajar banyak gitu. Belajar banyak ya ketika bikin konten untuk VA, belajar lagi gitu kan, lagi gitu. Ketika bikin akun untuk yang sekarang lagi unpaid di Koperasi Dermawan, kebetulan mereka adalah lembaga zakat gitu ya. Jadi saya belajar tentang bikin konten tentang wakaf, infak, sedekah gitu ya. Program-program filantropi gitulah, program-program seperti itu gitu. Nah, di laundry saya belajar lagi nih gitu kan. Dan laundrynya spesifik lagi. Jadi bukan laundry yang kiloan gitu, tapi ada laundry yang premium, kemudian juga mereka itu konsultan, lebih kepada konsultan, membuka jasa untuk pesantren-pesantren itu punya usaha bisnis laundry gitu ya. Kemudian training untuk laundry itu bisa mengupgrade usahanya mereka gitu. Jadi ketika kemudian dapat klien travel, belajar lagi tuh dan belajarnya luar biasa gitu. Jadi saya ngerti bahasa Inggris gitu ya, tapi kan kalau ketika udah ngomongin sebuah profesi, kadang-kadang bahasa Inggrisnya tuh beda ya, kalau ada bahasa-bahasa teknis sendiri ya yang di bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya megang travel, ini istilahnya ini, jadi diartinya nggak bisa sembarangan karena harus sesuai dengan jasa travelnya gitu. Jadi senang sih jadi VA itu, saya jadi ngerasa bahwa saya terupgrade terus ketika dapat klien gitu ya, dengan berbagai macam klien yang ditangani gitu Mbak. Ya benar banget. Memang saya pun dari berbagai macam klien yang background itu nggak cuma fashion ataupun skincare, aja tentang materi-materi konten legal ya. Jadi kita belajar itu bukan berarti kita beneran belajar yang ini ya. Bukan enggak ya. Tapi materi-materi konten yang memang diangkat untuk menjadi sebuah konten yang bervalue, yang sesuai dengan sama niche klien kita. Kayak untuk legal itu saya harus belajar, oh ternyata untuk logo itu harus punya hakinya seperti apa, terus ternyata nggak boleh sama dan sebagainya. Nah itu kita dapat insight lagi dari situ, dari kita cari materi gitu ya. Istilahnya kita belajar tuh cuma cari materi konten. Dari situ pun kita banyak banget dapat insight baru. Jadinya ketika kita
punya klien yang sejenis serupa, kita nggak akan pusing ya, nggak terlalu ribet lagi harus dari awal gitu. Jadi memang ada insight-nya juga ketika ada klien lain yang memang menanyakan hal yang serupa yang pernah kita kerjakan. Jadi wawasan kita akan lebih luas. Kalau aku sih ngerasanya kayak gitu ya. Jadi virtual asisten. Kayak klien itu kadang-kadang minta minta apa namanya konsul untuk bisnisnya mereka ini kayak gimana gimana aku bisa bantu jawab gitu tuh bersyukur banget jadi bisa ngarahin mereka untuk bisnisnya itu bisa lebih baik lagi gitu ya Kak Dian ya terima kasih banyak nih Kak Dian juga supportnya luar biasa banget Kak Dian belajarnya wah pokoknya lebih dari saya deh kayaknya otak Kak Dian tuh RAM-nya lebih dari dari saya ini RAM-nya itu luar biasa banget nih Kak Dian makasih Kak Dian buat sharingnya. Kami Mbak Andin. Pokoknya teman-teman nggak perlu berkecil hati ya. Semua itu kita belajar dari awal ya. Nggak ada yang belajar malam ini besok langsung bisa jadi VA, nggak ada. Semuanya butuh proses, semuanya butuh perjuangan masing-masing. Makanya kita pun belajar ekspektasinya jangan oh nanti langsung dapat kerja, enggak. Jadi gini, kita belajar dan dapat kerja itu adalah bonus dari kegigihan kita masing-masing ya aku nggak akan overclaim ya nggak akan overclaim abis ikutan kelas ini langsung dapat kerja itu nggak aku nggak akan overclaim seperti itu karena yang aku kasih sharing aja di grup ya kadang-kadang sama teman-teman via itu nggak mereka nggak berani lamar kayak gitu padahal udah aku kasih peluangnya nih silakan lamar silakan gitu kadang-kadang mereka nggak berani lamar gitu padahal udah aku push silakan lamar ini untuk pengalaman untuk portofolio kalian tenang aja ada aku kan bimbing aku nggak akan langsung lepas kayak gitu karena memang kita belajar sama-sama gitu ya aku ingin mengembangkan teman-teman virtual assistant ini memang dari pemula sampai mereka akan bisa profesional dan bisa dilepas. Kalau kayak Kadian ini nih udah nggak perlu aku buntutin lagi, Kadian udah pinter. Kadian udah pinter, udah nanti tinggal bantu ngajarin aja deh Kadian ya pokoknya. Iya, iya teman-teman buat yang masih mula-mula gini ya, saya juga gini. Saya sempat nggak pede juga sebenarnya di awal ya Mbak Andin ya untuk membranding diri sebagai VA bukan nggak pede membranding diri sebagai VA-nya gini karena ini sekalian mungkin sama-sama memberikan semangat kepada Ummu Hurairah ya. Saya nggak pernah kerja Mbak Andin ya, saya nggak pernah kerja. Pengalaman saya itu bukan pengalaman profesional, jadi saya 10 tahun menjadi sales, menjadi marketing di sebuah perusahaan direct selling gitu ya. Sebenarnya nggak niat ngerintis, diawali dari sales, kemudian setahun jadi sales, kemudian ternyata dipercaya jadi supervisor, jadi manager, kemudian terakhir jadi senior manager gitu ya. Dan itu semuanya learning by doing gitu. Tapi selama saya menjalani proses itu, saya nggak pernah membuat portofolio gitu loh Mbak Anin ya, karena saya ngerasa ya udahlah toh di sini-sini juga gitu ya, dan saya nggak pernah keluar kemana-mana pada akhirnya artinya fokus aja di situ dan membranding diri saya adalah bagian dari marketing di perusahaan tersebut gitu. Nah, kemudian ketika di 2024 ini saya melepaskan itu gitu ya dan mau menjadi VA itu luar biasa Mbak Anin. Gimana ya cara jual dirinya gitu ya? Gimana cara jual dirinya gitu. Tapi saya ingat lagi dulu saya jual diri sebagai marketing, ngejual diri saya pribadi gitu ya. Kemudian ngejual produk yang saya harus jual gitu ya. Oh ya saya konsisten aja di media sosial dan saya nggak kemudian bingung memilih media sosial yang mana karena saya menguasainya Facebook, saya angkatan saya baby boomer apa sesudahnya ya Gen X saya kelahiran 76 gitu ya. Yang saya kuasai adalah Facebook gitu ya dan follower saya banyak di Facebook, ya udah saya mainin aja di Facebook gitu ya. Saya switch gitu ya melakukan personal branding dari benar-benar start dari Januari dari belum jadi VA baru ikutan kelas VA itu saya udah nge-branding diri saya bahwa saya adalah seorang virtual assistant. Saya sedang belajar untuk menjadi seorang virtual assistant. Jadi teman-teman nggak usah bingung nih gitu ya ketika baru mulai terus mau ngejual dirinya. Ketika kita lagi proses mau menjadi VA itu juga udah bisa dijual gitu karena nanti apa sih namanya skill kalau aku pengalaman aku ya skill itu akan banyak untuk saat ini itu orang udah mengapresiasi skill kita kok bukan hanya ngelihat kita lulusan mana gitu ya kuliahnya di mana tapi skill kita yang mereka hargai gitu
apalagi di dunia VA ini. Di dunia VA itu nggak ditanyain kita lulusan UI kah, lulusan ITB kah, dengan IPK berapa kah gitu ya Mbak Anin ya. Enggak, tapi yang kita tunjukkan adalah portofolio kita gitu. Nah, tadi saya nggak pernah bikin portofolio ketika saya fokus di dunia direct selling gitu. Tapi ya udah, ketika kemudian saya mau jual diri saya sebagai VA, saya kumpulin aja loh itu tuh apa desain-desain yang saya buat untuk tim saya waktu itu gitu ya. Kemudian fake project yang diberikan di kelas-kelas VA gitu itu saya jadikan portofolio gitu. Pede aja gitu teman-teman gitu. Nanti akan ketemu klien yang memang sesuai dengan portofolio kita kok gitu. Paham nggak maksud kita ya? Kalau memang portofolio kita memang pemula ya akan dapat klien yang memang butuhnya pemula, artinya bisa bayarnya VA yang yang pemula nih mungkin masih bisa ditawar gitu ya Mbak Anin ya, dan nggak apa-apa emang harga kita masih ada di situ ya go ahead ambil aja gitu. Kalau memang harga kita masih pantasnya di unpaid dulu ya unpaid dulu gitu. Aku juga unpaid dulu. Klien aku ini gitu ya, sampai kemudian mereka mau meng-hire aku jadi megang 2 akun, aku unpaid dulu selama berapa bulan Mbak gitu ya. Jadi unpaid aku kerjain aja apa yang mereka butuhkan gitu ya, aku tunjukkan keseriusan aku sampai akhirnya mereka mempercayai aku gitu Mbak. Dan aku melihatnya di klien ini kayaknya umur aku panjang nih, bukan cuma sebulan 2 bulan, mudah-mudahan ikut mengembangkan karena mereka baru mau mengembangkan digital marketing di usaha laundrynya mereka gitu, dan kedepannya mereka mau ngambil klien-klien pesantren untuk mengembangkan juga dari dunia digital marketing gitu. Aku kebayang aku punya peluang di situ gitu loh Mbak Andi. Jadi teman-teman pede-pede aja. Kalau memang dapatnya awalnya nggak dibayar ya udah gitu. Dan Ummu Hurairah ya gitu ya. Ummu Hurairah tadi kan ceritanya lumayan tuh, jadi muat 35 juta gitu ya. Ih, Masya Allah. Ini aku jadi inget aku lagi aku cerita sama Anin. Mbak Anin, aku tuh dulu ketika di dunia direct selling itu komisiku tuh udah puluhan juta, dan aku mau mulai lagi benar-benar dari nol ketika jadi virtual assistant. Dimulai dari benar-benar nol, nggak dibayar gitu. Aku udah merasakan yang namanya komisi. Setiap bulan di average angka 30 juta, pernah di angka 70, pernah di angka 120. Sekarang aku mulainya dari nol, dan itu aku nikmati semua prosesnya karena aku yakin ketika aku percaya dengan kekuatan diriku gitu, dan aku yakin aku bisa jadi seorang VA yang bagus gitu karena aku selalu rajin mengupdate diri. Aku akan ketemu di mana nanti fee-ku orang-orang mau bayar fee aku di angka puluh-puluh untuk mengolah satu akun gitu ya. Dan aku mau menjalani semua prosesnya dengan happy gitu. Jadi nggak buru-buru nanya dibayar banyak, dibayar berapa, dibayar juta-juta atau gimana gitu kan. Ya, benar. Gitu Mbak. Aku juga dulu dari yang gratisan, karena memang kita cari portofolionya dulu teman-teman ya, jadi cari pengalamannya dulu gitu. Aku juga kayak gitu dari gratisan gitu. Sampai sekarang pun kadang aku masih membuka gitu ya untuk yang free gitu Kak. Jadi membuka peluang lain lagi gitu di berbagai komunitas ataupun grup gitu ya. Biasanya aku menawarkan diri gitu. Karena kan kadang ada orang yang memang mungkin secara budget mereka belum mencukupi tapi pengen dibantu. Nah, kita anggap aja kita lagi sedekah gitu ya, lagi membantu mereka gitu kan. Sambil berdoa mudah-mudahan dengan kita bantu usahanya mereka, mereka bisa jadi punya income, bisnisnya mereka berkembang, dan kita siapa tahu bisa lanjut untuk bisa dibayar dan lain sebagainya kayak gitu. Aku pun juga ada klien sekarang memang lagi nggak pakai aku karena bisnisnya sedang menurun ya, tapi tetap aku support nih ya. Makanya kemarin aku sempat hire teman-teman di talent itu untuk magang di klien aku ini gitu, dengan harapan bisnisnya juga akan kembali bagus lagi dan bisa nge-paid gitu ya. Jadi teman-teman nanti siapa tahu nih tim aku yang handle ini bisa kebagian gitu rezekinya kayak gitu sih. Aku masih support gitu klien aku itu karena memang baik orangnya dan memang sudah aku bekerja sama cukup lama kayak gitu. Jadi saling support gitu. Sama klien juga kita jangan terlalu pelit gitu ya. Kalau aku memang suka kasih benefit lebih sih gitu biasanya ke klien agar mereka pun suka gitu pakai pelayanan dari kita kayak gitu. Masya Allah, kalian luar biasa. Ratusan jeti nih ya, Kak Natasha ya. Wah. Dan dimulainya dari unpaid loh di 2024. Ya Allah banget ya. Memang kadang kita rezeki itu nggak bisa ditebak ya. Kadang kita bulan ini dapat segini, bulan ini dapat segini. Nah itulah memang rezeki yang Allah kasih buat kita.
sampai misalkan kita nggak dapet hari ini nggak ada uang masuk pun itu bukan berarti nggak ada rezeki karena rezeki kita akan berbentuk hal yang lain gitu ya. Itu harus selalu kita syukurin pokoknya besar atau kecil itu hanya sebuah nominal tapi rasa syukurnya itu tuh yang harus kita tambahin terus kayak gitu kan intinya di situ. Pokoknya teman-teman harus tetap semangat, apalagi emang kebanyakan teman-teman di sini nih perempuan karena memang tujuan dari M Java ini tadinya M Java ini memang khusus perempuan, tapi karena aku melihat peluang lain ya untuk belum banyak ya untuk komunitas ini bisa menerima laki-laki untuk bisa belajar virtual assistant. Makanya sekarang M Java ini bisa untuk semua. Tadinya emang khusus emak-emak aja nih, tujuannya biar emak-emak ini bisa punya penghasilan sendiri di luar dari jualan ya biasanya siapa tahu mereka memang dari yang bekerja pengen berhenti tapi masih pengen berhubungan pekerjaannya sama yang sebelumnya kayak gitu jadi switch career lah dari pekerja kantoran jadi remote kayak gitu jadi bisa deh nih belajar virtual assistant kayak gitu ataupun yang memang basicnya sudah pernah berjualan dan ternyata mereka punya basic ilmunya mau jadi virtual assistant kenapa enggak gitu kan karena ini adalah peluang-peluang yang memang bisa uh, di apa namanya diaplikasikan oleh banyak orang gitu terutama untuk ibu rumah tangga gitu kan ibu rumah tangga itu sekarang rata-rata jualan online gitu ya dan ini adalah change lain peluang lain untuk teman-teman sesama ibu rumah tangga yang memang mau menjadi seorang virtual assistant kayak gitu kurang lebih kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin sampai sini aja webinar kita malam ini. Ini luar biasa banget deh malam hari. Malam hari itu beda dari yang sebelum-sebelumnya ini. Kita dapat banyak banget insight-nya dari Kak Umu Hurairah juga. Gimana cara kita mensyukuri diri sendiri terhadap kesehatan, terhadap apa namanya yang sudah Allah berikan sama kita. Dan kita tidak boleh apa ya berkecil hati ya. Saya pun ada rasa minder, overthinking ada, tapi itu harus disingkirkan. Kalau enggak, itu akan menghambat saya gitu. Saya bukan berarti yang bisa menghadapi segala sesuatu tidak. Saya juga butuh orang lain, saya juga butuh penguat. Makanya dengan adanya komunitas, ya itu kita akan lebih mudah ya untuk bergeraknya kayak gitu. Masya Allah, terima kasih banyak. Pokoknya untuk malam ini luar biasa banget ya, teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada malam ini. Kalau teman-teman memang tertarik untuk jadi seorang virtual assistant, silakan mengikuti kelasnya, daftar ke saya, ke Kanovi, ataupun teman-teman yang mengajak ke Zoom pada malam ini, gitu ya. Nanti aku tunggu di kelas, kita belajar sama-sama dengan pemateri lainnya juga untuk apa namanya kita belajar bareng-bareng jadi seorang virtual assistant gitu. Sampai sini aja. Kalau nggak ada yang dipertanyakan lagi, kalau ada yang mau nanya boleh nanti di grup ataupun secara japri personal nggak apa-apa ya ke aku ya. Nanti kita ketemu, insya Allah mudah-mudahan saya doakan teman-teman ada rezekinya untuk bisa mengikuti kelas ini, ada waktunya, sehat walafiat ya semuanya. Pokoknya sukses deh untuk teman-teman ya. Makasih untuk malam ini, untuk waktunya. Ini nggak berasa ya udah mau jam 10 malam, udah mau 2 jam kita ngobrol-ngobrol gitu ya, sharing-sharing aja. Karena aku suka sharing-sharing kayak gini tuh lebih heart to heart gitu, kayaknya lebih enak gitu. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua. Barakallah. Sampai ketemu lagi. Jazakillah khairan ilmunya untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Semoga mendapatkan Sehat-sehat. ya. Barakallah Semangat. semuanya.